Shalom, selamat bertemu kembali dalam acara Santapan Rohani. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena segala berkat, anugerah, kasih dan pertolongan Tuhan yang ajaib yang senantiasa kita rasakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu, mengucapkan syukur untuk berkat Tuhan atas kehidupan kami pada hari ini. Sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami akan dengarkan renungan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu melingkupi kami, menerangi kami, sehingga kami beroleh hikmat yang daripadamu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri tema, dalam keadaan baik atau buruk, tetap mengucap syukur. Dalam keadaan baik atau buruk, mengucap syukur. Kita bisa membaca dari kitab Ayub 2 ayat 1-13, tapi saya akan baca ayat yang ke-10. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca sendiri. Ayub 2 ayat 1-13. Adapun Ayub 2 ayat 10 demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, dalam hal ini adalah kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah sangat mudah mengucap syukur ketika kita dalam kondisi yang selalu baik dan semua normal-normal saja. Tetapi saudaraku, jika keadaan berbalik 180 derajat, di mana ada kesesakan, ada penderitaan, ada sakit penyakit, dan hal-hal baik yang menekan kehidupan kita, yang menjadi pertanyaan adalah, masihkah bisa kita menaikkan pujian syukur kepada Allah? Atau mungkin kita bersikap seperti istri Ayub. Jadi ketika Ayub mengalami masalah dan penderitaan yang bertubi-tubi, hingga semua yang dimilikinya itu ludes, istri Ayub berkata, masih bertekunkah engkau di dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istrinya sendiri, saudara, berkata seperti itu. Dalam ayat yang ke-9 tertulis seperti itu. Bagaimana seandainya itu terjadi dalam kehidupan kita? Istri yang kita cintai sendiri itu mengatakan seperti itu. Bukankah itu menjadi suatu beban yang lebih berat lagi dalam kehidupan ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup ini? Tidak mendukung, malah menjatuhkan, malah membuat down. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini, di dalam mengarungi kehidupan ini tidak selalu tenang, tidak selalu mulus. Kadang ada riak-riak kecil, ada deburan ombak, hembusan angin, bahkan gelombang yang besar, yang sangat ganas. Orang dunia bilang bahwa hidup itu seperti roda yang berputar, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, ada suka dan ada duka. Dalam hal ini, Ayub berkata, apakah
kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menuntut Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau atau yang kita kehendaki. Sehingga ketika terjadi sesuatu dalam kehidupan kita yang tidak seperti yang kita inginkan, kita langsung marah, kita langsung kecewa kepada Tuhan. Bahkan kita mungkin langsung mengundurkan diri di hadapan Tuhan. Kita tidak berdoa lagi, kita menjauhkan dari ibadah. Iman kita mulai goyang, kita mulai malas berdoa, malas beribadah dan sebagainya. Kemudian kita mulai mereka-rekakan jalan sendiri menurut pemikiran kita. Padahal saudaraku, belum tentu jalan yang kita reka-rekakan itu baik atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita belajar dari Ayub, yang meski harus mengalami ujian berat, masih bisa menyikapinya dengan pemikiran yang positif. Dalam ayat 1 ayat 21 dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang beri, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Inilah yang dikerjakan oleh Allah. Belajar menerima keadaan apapun, karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, bila saat ini kita sedang mengalami hal-hal yang buruk, kita harus berhenti mengomel, bersungut-sungut. Rasul Petrus menasihati dalam 1 Petrus 4 ayat 7b. Di sana tertulis, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jangan sampai hal-hal buruk ini dimanfaatkan oleh kekuatan jahat untuk merampas damai sejahtera kita. Mohon pertolongan Roh Kudus supaya kita diberi kekuatan untuk menjalaninya. Dalam Yesaya 41 ayat 18b sebagai penutup, saya akan bacakan. Tuhan berkata, aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Inilah keajaiban yang bisa dibuat oleh Tuhan ketika kita terus percaya, meskipun kondisi kita dalam kondisi yang terpuruk. Terus mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dengan segala keadaan yang kami terima ya Bapa. Karena boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik, jalan keluar yang terbaik dalam setiap persoalan hidup yang kami alami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Dan kami selanjutnya kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini di dalam campur tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.